Masyarakat Jawa pada umumnya pasti mengenal dengan sosok Nyi Roro Kidul ini. Sosok perempuan yang menjadi pemimpin kerajaan gaib itu pun sudah identik dengan mitologi masyarakat Indonesia. Tapi di sisi lain keberadaan sosoknya masih menjadi pertanyaan besar. Nyi Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Pantai Laut Selatan atau Samudra Hindia dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Lalu sebenarnya dari mana sosok Nyi Roro Kidul ini berasal? Ada beberapa mitos mengenai asal-usul sosok Nyi Roro Kidul yang admin rangkum dari berbagai sumber. Simak penjelasannya berikut. Tetapi pemirsa, apabila ada kesalahan saya dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, sebelumnya saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik, saran, serta koreksi silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Nyi Roro Kidul adalah anak dari Ratu Bilqis. Ratu Bilqis yang sangat takluk pada Raja Sulaiman ini konon katanya memiliki hubungan terlarang dengan jin dan memiliki anak perempuan. Karena anak tersebut lahir tidak berwujud manusia, melainkan berbentuk gaib sama seperti ayahnya, hingga akhirnya anak yang diberi nama Putri Aurora tersebut dibuang oleh Ratu Bilqis ke sebuah pulau yang jauh dari kerajaannya. Pulau ini yang kemudian bernama Aljawi atau Pulau Jawa. Lambat laun terdapat imigrasi besar-besaran bangsa Yunani ke Pulau Jawa dan membuat Putri Aurora dan bangsanya terusik. Akhirnya mereka mengalah dan pindah ke sebelah selatan Jawa, tepatnya di pesisir pantai Laut Selatan. Beratus-ratus tahun mereka membangun kerajaan di pantai selatan hingga akhirnya mereka mendapatkan masa kejayaan yang menyebabkan kerajaan kecil di sekitar Pulau Jawa bergabung bersama kerajaan Putri Aurora. Berpuluh tahun kemudian, kerajaan Putri Aurora pun akhirnya terkenal hingga ke seluruh pulau. Masyarakat Jawa yang tidak terlalu fasih dalam menyebutkan kata Aurora akhirnya mengganti nama Aurora menjadi Nyi Roro. Dan karena sosok tersebut hidup dan memiliki kerajaan di pantai selatan, alhasil Nyi Roro diberi embel-embel Kidul yang artinya selatan. Dan jadilah Nyi Roro Kidul yang biasa kita kenal hingga sekarang. Pada akhirnya Putri Aurora tumbuh bersama jin-jin gaib di pulau tersebut. Darah biru yang mengalir pada Putri Aurora membuatnya disanjung oleh makhluk gaib lainnya dan menjadikan sebagai pemimpin kerajaan mereka. Nyi Roro Kidul adalah Dewi Nawang Wulan. Pendapat ini menyebutkan jika asal-usul Nyi Roro Kidul adalah Dewi Nawang Wulan, dewi yang merupakan istri dari Joko Tarub. Jika Anda pernah mendengar kisah dari Joko Tarub, tentu Anda sudah sedikit banyak tahu tentang nama Dewi Nawang Wulan. Ya, dewi yang selendangnya dicuri dan tidak bisa kembali ke kerajaan langit ini dipercaya sebagai asal-usul Nyi Roro Kidul. Dia dikutuk oleh kerajaan langit karena sudah berani-beraninya menikah dengan manusia yaitu Joko Tarub, di mana hal ini sangat haram hukumnya. Ia dikutuk menjadi sebangsa jin dan diperintahkan untuk menjaga Pulau Jawa agar tidak tenggelam karena keganasan Samudra Hindia. Dalam mitologi Jawa, asal-usul Nyi Roro Kidul dari versi yang satu ini tidak begitu banyak memiliki bukti dan terkesan dihubung-hubungkan. Orang-orang Jawa umumnya akan lebih percaya pada pendapat asal-usul Nyi Roro Kidul yang pertama.
Nyi Roro Kidul menurut versi Islam adalah Raja Jin. Menurut agama Islam, asal-usul Nyi Roro Kidul bukanlah hal spesial yang perlu diperbincangkan. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan Al-Hadis, fenomena Nyi Roro Kidul adalah hal yang lumrah terjadi di dunia jin. Nyi Roro Kidul sendiri dianggap sebagai penjelmaan dari pimpinan kerajaan jin di pesisir Laut Selatan Jawa, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selain menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan golongan jin dan membiarkan mereka untuk hidup di dunia meski dalam dimensi yang berbeda dengan kita. Jika dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul, ayat tersebut menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul menurut Islam dianggap sebagai perwujudan Raja Jin yang menghuni laut pantai selatan. Dalam beberapa ayat lain dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang derajatnya lebih mulia dibandingkan jin. Jin bahkan sempat diminta bersujud pada manusia untuk menghormati kemuliaannya. Dari ayat tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa asal-usul Nyi Roro Kidul dan berbagai kepercayaan lain seputar hal ini janganlah terlalu diambil pusing. Jangan kita terjebak oleh berbagai bentuk perangkap yang sengaja dibuat setan untuk mengelabuhi manusia. Cukup berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Demikianlah kisah singkat tentang mitos asal-usul dari Nyi Roro Kidul. Apabila ada kesalahan saya dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.